ketika perselingkuhan suami terbongkar di depan mata kita, banyak di antara bunda yang merasa ya seolah dunia ini runtuh begitu saja. Suami yang kita cintai, yang kita percaya, ternyata berpaling ke pelukan wanita lain. Dan yang lebih menyakitkan lagi adalah pelakor itu bukannya merasa bersalah, malah tampak semakin bahagia, semakin percaya diri. Ya seolah merebut suami orang itu ya sebuah kebanggaan. Nah, tentu ini bikin kita makin gemes ya bun, pengen marah dan pengen mengerahkan semua energi kita. Tapi sayangnya ada beberapa sikap kita ya para istri syah yang justru bikin pelakor tuh makin happy, makin merasa menang, dan suami malah makin susah untuk disadarkan. Jadi bun, hindari 3 hal yang akan saya sampaikan di video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, langsung saja ya bun. Jadi yang pertama, yang wajib kita hindari adalah perasaan minder, ya, perasaan merasa tidak berharga, tidak layak, tidak percaya diri dan sebagainya. Saya tahu bun, hampir setiap istri yang dikhianati suami itu pasti mengalami sindrom semacam ini. Ya bunda sering merasa, ini apa sih salahku? Kok bisa sih dia itu setega itu? Apa kurangnya aku? Dan sebagainya. Ini wajar buat para istri yang menjadi korban pengkhianatan suami. Tapi saran saya, jangan pernah menunjukkan rasa minder itu kepada siapapun, karena itulah yang dicari oleh pelakor. Ketika bunda kelihatan minder ya, kelihatan nggak pede dan terkesan lemah, nah ini justru pelakor pasti akan merasa takabur, jadi jumawa, merasa dirinya itu ada di atas angin. Makanya jangan pernah tunjukkan kelemahan dan kekurangan kita nih bun, kecuali ketika kita berada di atas sajadah di sepertiga malam. Di momen itu bunda bebas meluapkan semua perasaan bunda yang campur aduk. Bunda bebas nih merendahkan diri serendah-rendahnya lewat sujud bunda di hadapan Allah, Zat yang Maha Tinggi. Tapi ya setelah itu, ketika bunda menghadapi manusia, apalagi manusia hina semacam pelakor, tegakkan diri bunda. Berdirilah dengan tegak, melangkahlah dengan tegak dan mantap bun, dan tegakkan kepala bunda. Kirimkan pesan melalui gestur bunda bahwa bunda punya Allah, bahwa bunda punya sandaran yang maha kuat, dan tanamkan dalam batin bunda dalam-dalam, hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Cukuplah Allah bagiku, tidak ada Tuhan selain Dia, hanya kepadanya aku bertawakal, dan Dia adalah Tuhan pemilik arsy yang agung. Bunda bisa ulangi terus ya, menzikirkan ayat ini dalam batin bunda berulang-ulang sampai bunda merasa kuat ya, merasa lebih tenang dan lebih sumeleh karena ada penjagaan dari Allah. Nah, untuk memudahkan bunda agar lekas mencapai derajat ketenangan batin itu, maka silahkan bunda bisa gunakan tasbih Karomah Ar-Rahman dari saya. Nah, insya Allah bun, tasbih saya ini sudah saya wirid terlebih dulu, sehingga berkahnya akan membantu bunda lebih tenang, lebih jernih aura dan pikirannya, dan lebih kuat menghadapi apapun teror pelakor. Bahkan teror energi gaib ya, seperti pelet, susuk, guna-guna atau sihir apapun dari pelakor pun insya Allah bisa. Jadi, bunda akan terbebas dari rasa cemas karena di sini ada penjagaan berkah energi zikrullah. Nah, kemudian bun, yang kedua ya, yang wajib bunda hindari karena bisa membuat pelakor malah bikin happy adalah sikap bunda yang mudah tersulut emosi dan melampiaskannya sembarangan. Oke, saya tahu bun, sakit hatinya ada di posisi bunda. Apalagi ketika pelakor itu udah manas-manasin bunda dengan lewat kemesraannya bersama suami bunda. Wah, itu rasanya ya kita tuh pengen ngajar ya, atau tendang jauh-jauh tuh wanita penjahat itu. Betul nggak bunda? Banyak beberapa klien saya tuh juga bilang seperti ini. Aduh, sumpah Bunda Ayu, saya tuh ingin supaya pelakor di sini tuh bisa ngerasain rasa sakit yang saya alami. Bahkan ingin melihat pelakor itu lebih sakit dari apa yang saya rasakan dari perbuatan jahatnya di keluarga saya. Tapi
Tapi Bunda, kalau suami Bunda di sini posisinya lagi lengket-lengketnya sama pelakor, nggak mungkin kita lakukan seperti itu. Kalaupun kita melakukan tindakan yang agresif semacam itu ya, dengan ngelabrak pelakor, yang ada suami malah hilang rasa simpatinya ke kita dan malah makin lengket sama selingkuhannya. Dan ini tuh banyak kasusnya di meja konsultasi saya, Bun. Dan akhirnya apa? Banyak istri yang hanya bisa mengekspresikan marahnya itu lewat sosial media. Bikin story-story galau, sharing postingan-postingan sindiran dan sebagainya. Apakah masalahnya selesai dengan cara seperti itu? Enggak. Kalau sekedar puas sih mungkin iya ya, tapi efek sampingnya malah berbahaya, Bun. Karena apa yang kita share di medsos itu sebenarnya mengandung dan mengundang energi. Nah, ketika yang kita share itu adalah kegalauan, maka itu tanpa kita sadari, kita sedang memperbesar rasa galau itu dalam diri kita. Dan efeknya apa, Bun? Energi kita akan malah tercemar, semakin negatif, dan pesona dalam diri kita akan makin redup. Nah, kita justru itu akan makin tenggelam dan gak kelihatan kebaikan kita di mata suami kita. Terus saya harus gimana dong, Bunda Ayu? Oke, untuk yang satu ini, saran saya 2 ya. Yang pertama, ganti apa yang Bunda posting atau share di sosmed. Jadi Bunda sebarkan konten-konten positif ya, dengan niat untuk memperbesar rasa syukur Bunda, positive feeling dan aura positif Bunda. Ya, Bunda bisa niatkan, Bismillahirrahmanirrahim. Aduh, ini postingan yang bagus, siapa tahu bermanfaat. Aku share biar bisa ikut nyebarin manfaat. Ya, dengan cara itu maka insya Allah aura Bunda akan ikut positif seiring perubahan kebiasaan Bunda. Nah, lalu yang kedua nih, Bun. Kalau Bunda merasa ingin marah ya, ingin memaki, ingin mengutuk ya, bahkan ingin melakukan pembalasan apapun kepada pelakor, bisa, Bun. Nah, tentu tidak kita lakukan secara fisik ya, karena akan berbahaya di mata hukum dan di mata suami. Tapi ini bisa kita lakukan secara spiritual. Nah, oke. Sekarang Bunda bisa pegang tasbih Karomah Ar-Rahman ini dan Bunda letakkan di dada Bunda sebelah kiri. Ya, di bagian dada kiri sini itu ada jantung kita. Ada pusat kolbu kita yang memiliki energi yang sangat dahsyat nih, Bun. Apapun perasaan Bunda soal pelakor, ya, entah itu marah, benci, Bunda pengen ngelabrak, pengen memaki, pokoknya apapun itu Bunda lakukan secara batin. Oh ya, tapi sebelumnya disclaimer dulu nih, Bun. Ketika mempraktekkan cara ini, maka Bunda wajib punya kontrol diri dan gak boleh terbawa terlalu dalam, karena bisa berbahaya. Jadi akan jauh lebih baik kalau Bunda dibantu oleh terapis atau saya bantu dalam sesi terapi pemurnian hati Anira. Tapi biar Bunda bisa dapat ilustrasinya, oke, caranya begini, Bun. Silahkan nanti Bunda bisa pejamkan mata terlebih dahulu. Lalu Bunda niatkan, Bismillahirrahmanirrahim. Aku berniat ingin mengeluarkan dan meluapkan kemarahanku ini kepada wanita pelakor itu. Ya, kalau Bunda tahu namanya, Bunda bisa sebut namanya ya, binti nama ayahnya. Lalu Bunda tarik nafas yang dalam dari hidung, lalu hembuskan secara perlahan lewat mulut. Tarik nafas yang dalam dari hidung, lalu keluarkan perlahan lewat mulut. Tarik nafas yang panjang, keluarkan secara perlahan. Dan rasakan diri Bunda lebih tenang dan mulai masuk ke alam batiniah Bunda. Tangan Bunda tetap memegang tasbih dan memutar tasbihnya dengan berzikir, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Rahman, Ya Rahim. Kemudian Bunda hadirkan bayangan wanita itu sampai benar-benar jelas di depan Bunda. Bunda rasakan kehadirannya ataupun bisa suaranya
ya. Dan sekarang di alam batiniah Bunda lakukan dan lampiaskan apapun yang ingin Bunda lakukan ke wanita itu sambil memegang tasbih karma Ar-Rahman ini erat-erat. Bunda izinkan energi tasbih ini untuk membantu Bunda melampiaskan kemarahan Bunda ke pelakor. Terus Bunda luapkan sampai Bunda merasa puas. Di situ Bunda bisa rasakan dan bayangkan Bunda menjambaknya atau menamparnya. Lakukan saja, Bun. Bunda pengen memarahinya, Bunda bisa katakan. Apapun bentuk emosi Bunda, Bunda salurkan energi kemarahan Bunda lewat tasbih karma Ar-Rahman ini. Setelah Bunda puas, silakan Bunda bisa kembali buka mata Bunda dan kembalilah ke kondisi batin yang tenang dan damai. Jadi di sini Bunda bisa puas meluapkan emosi Bunda atas kezaliman pelakor. Tapi di saat yang sama, Bunda juga tetap bisa menjaga marwah diri Bunda di depan orang lain. Bahkan di teknik yang saya ajarkan tadi, Bunda bisa panjatkan doa agar Allah di sini bongkar kebusukan pelakor itu di depan suami Bunda, sehingga suami Bunda segera pisah dari selingkuhannya. Nah, jadi Bun, ketika dalam kondisi tenang tadi, alam rohani Bunda itu sedang terkonek sama Allah. Dan dalam kondisi terzolimi, maka doa Bunda itu akan jauh lebih mustajab. Begitu ya Bun? Baik, bila Bunda butuh saya bimbing lebih lanjut secara privat, silahkan, insya Allah Bun, saya siap. Dan Bunda tinggal klik aja link WhatsApp yang ada di deskripsi video ini. Baik, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.